my YouTube channel Risna Tiarika with me here Risna. Everybody, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas hal-hal mengenai perkuliahan, dan yang akan kita bahas kali ini itu berkaitan dengan tugas akhir ya. Jadi everybody, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai hal yang tidak boleh dilakukan saat masa bimbingan tugas akhir. Jadi masa bimbingan tugas akhir itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita mengajukan judul sampai dengan menyelesaikan tugas akhir itu sendiri atau ujian skripsi ya everybody. Everybody, terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat masa bimbingan tugas akhir, yang pertama adalah kita tidak boleh menghubungi dosen setiap hari. Jadi everybody sekalian, walaupun misalnya dosennya welcome aja ya, ataupun misalnya dosennya dekat dengan Anda, tetapi Anda harusnya tidak boleh menghubungi dosen setiap hari. Walaupun misalnya dalam hal bimbingan, dalam hal menghubungi dosen itu adalah hak Anda, tetapi dalam hal menghubungi tiap hari itu lebih baik tidak dilakukan pribadi, karena bisa saja dosen pembimbing Anda akan merasa annoying dengan Anda karena harus melakukan menghubungi beliau itu setiap hari. Jadi usahakan kalau misalnya pribadi sekalian menghubungi dosennya misalnya 3 hari sekali atau paling cepat 2 hari sekali seperti itu ya. Misalnya menanyakan terkait dengan perkembangan naskah yang sudah Anda berikan untuk diperiksa seperti itu atau hal-hal lain. Dan usahakan kalau misalnya menghubungi dosen pembimbingnya itu dengan cara yang sopan ya, baik itu melalui bertemu langsung maupun melalui SMS seperti itu ya everybody. Kemudian masalah hal berikutnya yang tidak boleh dilakukan pada saat bimbingan tugas akhir adalah malas konsultasi. Jadi ketika pribadi sekalian malas melakukan konsultasi terhadap pembimbing pribadi sekalian, maka itu akan menyebabkan pribadi sekalian lama dalam menyelesaikan tugas akhir. Bagaimana caranya tugas akhir pribadi selesai, bimbingan aja enggak dilakukan seperti itu atau jarang-jarang. Jadi usahakan kalau everybody sekalian bimbingan itu secara berkala ya. Jangan misalnya bulan ini bimbingan, nanti 3 bulan lagi baru bimbingannya, seperti itu everybody. Tetapi dalam hal bimbingan juga jangan setiap hari. Kemudian berikutnya everybody yang tidak boleh dilakukan adalah tidak membuka diri. Jadi misalnya everybody sekalian, walaupun ada hal-hal yang ingin everybody sekalian tanyakan atau ada hal-hal yang ingin everybody tidak mengerti terkait dengan tugas akhir everybody sekalian, tetapi pribadi sekalian juga tidak bertanya kepada pembimbing pribadi sekalian, makanya Anda harus membuka diri ataupun misalnya bertanya ke teman ataupun ke senior yang sudah melewati tahap itu. Jadi Anda membuka diri supaya ketika Anda menemukan suatu masalah yang berkaitan dengan tugas akhir pribadi sekalian tidak stuck di diri Anda bertanya supaya menemukan solusi terkait dengan bagaimana menyelesaikan hal itu ya. Pribadi membuka dirilah. Kemudian berikutnya yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan bimbingan adalah malas revisian. Jadi setiap kali bimbingan itu kan pasti ada revisi yang kita kerja, masih ada pembenaran-pembenaran terkait dengan penulisan maupun isi dari konteks yang ada dalam tugas akhir pribadi sekalian, dan everybody malas untuk melakukan revisian. Gimana caranya mau benar kalau everybody misalnya tidak revisian, dan bagaimana caranya mau konsul lagi kalau everybody belum melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang sudah dikonsulkan sebelumnya. Makanya kalau misalnya pribadi sekalian sudah konsul hari ini misalnya, maka jangan ditunda-tunda lagi revisiannya, langsung saja lakukan revisian supaya Anda tidak menghabiskan waktu banyak. Dan misalnya hari ini sudah selesai nih revisian, jangan juga langsung besok, nggak apa-apa, lusa lah konsulnya, seperti itu ya pribadi. Jadi revisian jangan ditunda-tunda pribadi. Kemudian berikutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada saat bimbingan skripsi itu tidak membaca banyak referensi. Jadi ketika Anda bimbingan, habis bimbingan kan ada namanya revisian atau pembenaran-pembenaran terkait dengan apa yang Anda tulis di dalam tugas akhir itu sendiri.
Dan Anda kalau misalnya malas membaca referensi-referensi bagaimana Anda bisa benar seperti itu, atau bagaimana Anda bisa membenarkan tugas akhir Anda. Kalau misalnya Anda malas dalam membaca referensi, dan juga bagaimana caranya Anda menulis, memperkaya terkait dengan referensi-referensi yang ada di tugas akhir Anda kalau Anda tidak membaca referensi. Jadi kalau misalnya Anda masih dalam tahap bimbingan, banyak-banyaklah membaca terkait dengan artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku yang berkaitan dengan tugas akhir Anda. Seperti itu ya everybody. Kemudian berikutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada saat bimbingan itu tidak follow up terhadap dosennya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya Anda bulan ini konsultasi, bulan depan lagi baru konsul, atau nanti dosen yang cari baru mau konsul. Jangan seperti itu pribadi. Usahakan inisiatif itu dari Anda sendiri ya, supaya tugas akhir Anda cepat kelarnya. Jadi misalnya Anda hari ini konsul, usahakan misalnya 4 hari ke depan lagi konsul, atau paling tidak minggu depannya lagi konsul, seperti itu. Dan tanya terkait dengan misalnya dosennya, kesibukannya, supaya kalau Anda konsul itu benar-benar Anda dikasih konsul dan dosennya tidak terbagi dengan kesibukan-kesibukan yang lain, seperti itu ya. Saya pribadi usahakan pribadi sekalian itu selalu follow up dengan dosennya ya, supaya Anda tetap bisa berkonsultasi secara berkala dan juga tugas akhir Anda akan cepat terselesaikan. Kalau misalnya Anda sering konsul, walaupun bukan jaminan yang Anda cepat selesai, tetapi akan ada perkembangan dalam tugas akhir Anda, sehingga time by time Anda melakukan konsul, pada akhirnya juga Anda akan selesai. Seperti itu ya pribadi. Saya pribadi itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan bimbingan tugas akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in next video and bye bye.